Saya sekarang tidak terutama sekali berbicara sebagai presiden mandataris, tidak sebagai presiden perdana menteri, tidak sebagai presiden panglima tertinggi. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Saya berbicara di sini sebagai presiden pemimpin besar revolusi Indonesia. Halo, selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam dimanapun kamu berada. Teman-teman, kita lagi sedang berada di Parapat, tepatnya di Sumatera Utara. Nah, kali ini yang akan kita lakukan adalah kita akan mengunjungi rumah peristirahatan atau rumah pengasingan dari Presiden RI pertama, yaitu rumahnya Presiden Soekarno. Nah, apa hal menarik di sini? Di sini bisa tempat destinasi untuk sejarah ya, dimana pada saat dulu Presiden kita Soekarno sempat diasingkan ke sini di Parapat, Sumatera Utara, di rumah pesanggrahan. Nama rumahnya rumah pesanggrahan. Langsung aja kita lihat ya. Ini kita sedang berada di depan gerbang dari rumah pesanggrahan Presiden Soekarno. Nah, Umi papa tanya, Umi tahu nggak nih di tempat di mana? Umi tahu nggak presiden pertama siapa namanya? Jokowi. Presiden pertama itu namanya Presiden Soekarno. Nah, ini rumahnya Presiden Soekarno. Udah tahu kan? Ini rumah presiden. Tanya Pak, ya kan Pak, rumah presiden kan Pak? Rumah presiden. Jadi kita lagi di rumah presiden. Itu Umi kan? Oke teman-teman, inilah dia rumah dari, kalau di sini dibilangnya pesanggrahan Bung Karno, karena ini adalah rumah peristirahatan atau rumah pengasingan bagi Bung Karno pada saat kejadian saat itu. Nah, jadi Bung Karno diungsikan di Danau Toba, tepatnya di Parapat. Di rumah pesanggrahan inilah Bung Karno mendiami gitu. Nah, rumah ini dulunya dibangun oleh Belanda pada tahun 1820. Rumah ini dibangun di atas luas lahan 2 hektar kurang lebih, menggunakan arsitektur bergaya Eropa ya, namanya juga Belanda kan. Nah, rumah ini memiliki, untuk rumahnya aja ukurannya 10 kali 20 meter, dikelilingi taman. Nah, rumah pengasingan Soekarno ini juga terlihat beberapa lukisan perabotan rumah tangga. Nah, kebetulan kita tidak diberikan izin untuk melihat isi dalamnya. Nah,
pada akhir Desember 1948, 3 pemimpin besar Republik Indonesia yang terdiri dari Bung Karno, Sultan Syahrir, dan Haji Agus Salim dibuang ke Sumatera Utara. Awalnya mereka bukan ditempatkan di sini, tapi di Brastagi. Nah, namun tak lama kemudian ketiga dipindahkan ke Parapat. Di rumah inilah pemerintah Belanda mengasingkan Presiden Soekarno bersama Haji Agus Salim dan Sultan Syahrir. Jadi Presiden Soekarno tidak sendirian di sini, namun ditemani juga oleh Haji Agus Salim dan Sultan Syahrir. Mereka diasingkan di rumah ini selama kurang lebih 2 bulan. Nah, langsung aja kita lihat. Nah, dampak dari depan seperti ini. Pesanggerahan Bung Karno, Parapat. Tuh. Nah, seperti inilah bentuk rumahnya. Jadi Presiden Soekarno sangat menyukai tempat ini sehingga dia sempat lama tinggal di sini. Gitu. Oke, sekarang kita ke bagian mana ya? Di depan rumah ini ada gazebo namanya, atau pondok, tempat Bung Karno suka istilahnya menghabiskan waktu di sini, memikirkan bagaimana tentang negara kita. Jadi ini adalah tempat bersejarah. Gitu. Karma. Aduh. Langsung aja kita, kebetulan nggak diberi izin untuk di bagian dalam, kita bisa melihat di bagian luar. Nah, seperti ini rumah pesanggerahan dari Bung Karno tersebut. Kita bisa intip dari sini isinya apa aja. Nah, bisa dilihat dulu. Ini sofa, ini masih asli semua dari ini dia. Nah, beginilah situasi di dalamnya rumah dari pesanggerahan Bung Karno ini. Masih arsitektur masih terlihat dari kayu. Ini dia. Masih kayu-kayu jati. Jadi rumah ini juga, nah ini bagian sininya bisa terlihat. Kita tidak diizinkan untuk masuk karena takut ngerusak gitu kan dari rumah aslinya gitu. Jadi kita bisa lihat aja seperti ini. Ini tampak terasnya, teras dari rumah Bung Karno di Parapat, langsung menghadap view-nya ke Danau Toba. Keren. Jadi Presiden Soekarno juga suka duduk di sini menghadap ke Danau Toba sana. Nah, Parapat. Banyak pengunjung kemari yang masih sangat, istilahnya tempat ini banyak wisatawan yang datang kemari karena masih sangat indah untuk dijadikan tempat wisata juga, dan juga sekalian mengenal sejarah. Gitu. Nah, sebelah sana kita lihat di bagian sana ya. Nah, di sini ada gazebo atau pondok, tempat Bung Karno juga menghabiskan waktu dengan negara kita. Di sini taman, dan kita bisa lihat dari bagian samping rumahnya seperti ini. Ini dia. Seperti ini. Ya. Ini di belakang rumahnya kondisi seperti ini, teman-teman. Jadi bisa dilihat ya, rumahnya sangat besar. Nah, ini dia kondisi rumahnya seperti ini. Ini belakang rumah.
masih asli sampai sekarang, masih terjaga keasliannya. Di belakang rumahnya seperti ini teman-teman. Ini ada mes, semacam mes lah ya, semacam mes untuk asistennya mungkin. Sini masih asli, masih ada perabotan aslinya. Seperti itu. Ini lagi renovasi teman-teman, lagi renovasi, lagi dibuatkan. Nih ada pintu dari samping juga seperti ini. Dan di sini ada musola, dibuatkan musolanya. Nah, ini musola. Oke. Inilah, ini dari samping menuju ke depan. Nah, namun sayangnya kita tidak diizinkan untuk masuk ke dalam untuk mengeksplor lebih jauh lagi tentang ini. Ini gerbang yang tadi, teras di depan tadi. Nah, ini teras yang tadi, teman-teman bisa lihat. Bisa dilihat ya, semuanya masih bagus kondisinya, masih dijaga oleh pemerintah setempat di sini keasriannya, karena ini tempat bersejarah, di mana di masa itu Bung Karno sedang diasingkan di sini, gitu, bersama pejabat-pejabat negara Republik Indonesia lainnya. Ornamen-ornamennya pun masih terlihat sangat bagus, dan juga kursi-kursinya masih asli. Seperti itu. Pintunya juga masih lihat, masih bergaya Eropa, pintunya seperti ini. Nah, ini Pesanggerahan Bung Karno Parapat. Nah, kita sudah eksplor sedikit tentang tempat ini, namun sangat disayangkan kita tidak boleh masuk ke dalamnya. Seperti itu. Bahkan di dalam ini masih banyak yang bisa kita lihat, cuman ya namanya masih banyak yang bisa kita lihat, namanya udah peraturan yang kita ikutin. Nah, kita langsung turun ke bawah. Nah, jadi kami sekarang ini ada di Parapat, tepatnya di depan pasanggerahannya Bapak Presiden pertama RI, Bung Karno. Nah, sebenarnya ini bukan rumah persinggahan, rumah persinggahan? Pengungsian, pengasingan. Sebenarnya Bapak Presiden kita itu bukan cuman di Parapat loh diungsiin. Dari beberapa artikel yang saya baca, beliau juga pernah diasingkan di Flores, di Bengkulu, terus ke Brastagi ada sekitar 10 hari, dan kemudian berpindahlah ke Pasanggerahan yang ada di Parapat ini. Nah, ini bangunannya pure buatan Belanda ya. Sejak 1820 dibangun. Arealnya sekitar 2 hektaran kalau nggak salah. Terus untuk bangunannya sendiri berukuran 10 kali 20. Nah, untuk sekarang ini kebetulan kita nggak bisa masuk karena sedang renovasi gitu. Jadi benar-benar ya. Memang aturan di sini tuh emang nggak boleh masuk. Oh iya. Hanya boleh dari luar saja lihatnya. Oh, nggak tahu. Karena menjaga keaslian dari furnitur di dalam. Nah, artikel yang saya pakai ini dari Tribun ya. Sejarah mencatat Bapak Proklamator RI Soekarno, atau lebih kita kenal dengan nama Bung Karno, pernah menjalani pengasingan di Parapat, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara mulai 4 Januari 1949. Nah, Bung Karno bersama 2 rekan seperjuangannya, yakni Bapak Sultan Syahrir
yang pada masa itu menjadi Perdana Menteri RI, dan Haji Agus Salim lebih dahulu dibuang ke Brastagi di Kabupaten Karo. Di sana mereka ditahan sekitar 10 hari. Ketiganya kemudian diasingkan lagi ke kawasan tepi Danau Toba, tepatnya ya di Parapat. Yang ada 2 pegawai yang selalu setia melayani sang proklamator RI di rumah pengasingan itu. Namanya siapa? Keduanya adalah Opung Sinaga dan Opung Sitindaot. Ada hal unik yang bisa kita tangkap dari artikel yang saya baca. Beliau berkirim surat lewat batang-batang sayuran, misal kayak kangkung diselipin surat, dan tulang-tulang bekas makanannya, misalnya kayak tulang ayam bagian paha tuh kan, kalau kita mut-mut kan ada rongga tuh di dalam kan, nah bisa diselipin surat di situ. Jadi tetap bisa bertukar informasi, segitu jeniusnya beliau, bisa tetap berkomunikasi dan memberikan informasi kepada para gerilyawan. Dan surat itu dititipkan ke 2 orang asistennya. Jadi biarpun di dalam pengasingan, komunikasi tetap bisa terjaga. Nah, sekarang di tempat wisata di bawah rumah Bung Karno. Nah, sekarang kita ada di tempat rekreasi, tempat wisata, tuh banyak orang mandi. Tepat di bawah pasanggerahannya. Gitu. Banyak aktivitas di sana tuh, bisa naik banana boat, nyebrang ke Samosir. Santai ya, Bos. Kalau mainan dong. Bus itu bus. Berarti apa mandinya? Belum, mandi lagi. Yang mana lompat lagi? Oke ya, udah kelar kita hari ini jalan-jalan di Parapat Danau Toba, Khususnya di Pesanggerahan. dan tadi udah jalan-jalan singgah juga lihat pasanggerahannya, tempat pengasingannya Bapak Soekarno.